Silakan aja, mungkin berkah Ramadan lebih bagus gitu ya, lebih malah lebih kalau dilihat dari sisi pengeluaran ya lebih irit. Iya. Nah, karena kita nggak perlu buat jamuan ya. Perkembangannya kalau nikah sama dengan kalau orang Sunda kan kalau menikah di bulan Safar itu, nah sepi kawa itu di bulan Safar juga loh, bukan hanya di bulan Ramadan. Saya ingat pesan orang tua ya, kita perempuan itu harus punya 2 gudang di rumah. Punya 2 gudang, gudangnya itu harus penuh dengan stok maaf. Kemudian gudang yang satu itu harus penuh dengan stok sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku Syakila Fadliyah di Bincang Hangat Nasyiah. Aku udah sama Teh Dian Armiani. Halo Teh. Oh, apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih puasa hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Oke, kita akan membahas mengenai kecenderungan fenomena menikah di bulan Ramadan. Wow, berat nih ya. Berat nih. Gimana sih? Apakah bulan suci Ramadan kita nggak boleh nikah? Atau gimana nih? Oh, gitu. Bagaimana Teh? Kita bakal ngebahas lebih dalam lagi sama Teh Dian. Nah, menurut Teh Dian bagaimana sih tanggapan Teh Dian mengenai puasa menikah, melakukan pernikahan di bulan suci Ramadan? Sebenarnya sih pernikahan itu tidak dibatasi dengan waktu ya. Mau bulan apa saja ya silakan aja. Dan memang dalam agama kita tidak ada yang melarang untuk menikah di bulan Ramadan. Hanya mungkin ada beberapa wilayah atau daerah itu yang memitoskan gitu ya. Tapi itu hanya mitos. Tapi sebenarnya setelah dicermati pernikahan itu memang orang rada cenderung mungkin karena melihat ketika kita menikah itu pasti ada pesta. Iya. Berarti ketika pesta ada jamuan. Iya. Kemudian tantangan di bulan Ramadan juga ketika kita menikah di bulan Ramadan mungkin tantangannya ini nih rada berat ya. Rada beratnya gimana? Karena kan biasanya kalau pengantin baru, cara pengantin baru. Kalau kita bicara pengantin baru ya, harus bisa nih nahan nafas ya, nahan nafsu ya. Gitu. Nah biasa kan kalau hari-hari itu berapa kemarin yang coba mengecek and recheck ya ke beberapa orang itu, iya kan biasanya kalau masih honeymoonnya itu baru udah nikah itu terkadang sesudah salat subuh godaannya tinggi. Kalau bulan Ramadan kita harus bisa, yang penting kita bisa menjaga diri kan, yang membatalkan puasa itu ketika ada hubungan antara suami dan istri ya. Nah itu membatalkan puasa. Sehingga mungkin orang berpikir ya nggak boleh nikah di bulan Ramadan, tapi padahal sebenarnya pada hakikatnya bukan tidak boleh. Silakan aja, mungkin berkah Ramadan lebih bagus gitu ya, lebih malah lebih kalau dilihat dari sisi pengeluaran ya lebih irit. Iya. Nah, karena kita nggak perlu buat jamuan nih, apalagi kalau nikahnya di siang hari, jadi nggak perlu nyiapin dana catering gitu ya. Nggak perlu persiapan yang terlalu wow mungkin kalau di bulan Ramadan itu. Karena melihat hikmah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kecenderungan dan beberapa tempat memang tidak ada, hampir ya di beberapa tempat itu tidak ada pelaksanaan di bulan Ramadan. Nikah. Oke, gitu ya. berarti tantangannya itu di hawa nafsu aja ya Teh. Oh ternyata aku juga baru tahu nih Teh, ternyata kalau misalnya di bulan suci Ramadan itu nggak boleh melakukan, bukan nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, tapi boleh, cuman boleh harus ditahan nafsunya gitu. Jangan lakukan di siang hari aja gitu. Berarti kalau misalnya setelah buka puasa boleh lah. Boleh, silahkan aja. Nah aku mau nanya nih Teh, gimana sih pendapat Teteh juga mengenai pernikahan yang ada di luar sana? Kita bukan ngomongin pernikahan yang ada di bulan suci Ramadan kali ya. Iya. Kita agak geser sedikit mengenai pernikahan yang ada di luar sana. Mungkin kayak aku dengernya nih, kayak misalnya mungkin dari aku kali ya, aku Bugis. Mungkin katanya Bugis katanya mahal dan sebagainya, itu menurut Teteh gimana sih? Kalau mahalnya kita ketemu nih Bugis. Bugis juga ya. Nyerempet ya. Bukan mahal sebenarnya, tidak ada yang mahal ya. Itu kan sebenarnya bagaimana negosiasi dari kan kalau adat yang ada di Sulawesi ya pada umumnya, Sulawesi dan Sumatera kalau nggak salah. Sulawesi dan Sumatera itu karena ada istilah
uang belanja. Iya. Kalau di Sumatera itu dibeli, ya. Kalau di Sulawesi itu uang belanja. Sebenarnya kalau uang belanja itu saya rasa kita bisa dinegosiasikan gitu ya, masih bisa dinegosiasikan. Bukan kemudian ketika ada penilaian, oh kalau dia SMA harganya sekian, ya kan ada yang gitu ya. Kalau ya. Kemudian kalau di Sumatera itu dibeli kalau laki-lakinya, dan itu pun kalau laki-lakinya dia profesinya apa. Lumayan mahal ya biasanya gitu. Tapi saya untuk lebih jauh dengan adat yang di Sumatera nggak terlalu mendalamin, tapi hanya sepintas tahu bahwa memang dibeli gitu. Dan itu beban ke pihak perempuan. Tapi kalau orang Sulawesi itu beban di pihak laki-laki. Tapi itu tidak menjadi penghalang, maksudnya nggak penghalang karena bisa negosiasi. Yang dalam agama kita kan hanya mahar. Iya, benar. Ya maharnya aja gitu ya. Yang penting. Yang penting memenuhi syarat, memenuhi pensyaratan untuk menikah, baik itu wajib dan sunnahnya untuk menikah itu sudah terpenuhi, ya silahkan aja. Ada wali, ada saksi. Yang paling penting ada calon pengantinnya. Jangan sampai ada wali, ada saksi, nggak ada calon pengantin. Ada calon. Nah, itu yang penting ada mahar gitu. Ya itu kan kalau masalah uang belanja ya negosiasi aja sih. Berarti sepintar-pintarnya. Kita bisa bisik-bisik lah di belakang rumah gitu. Belakang dapur ya, kadang kita mainnya belakang dapur aja. Oke, kita balik lagi nih ke pembahasan tadi mengenai pernikahan di bulan suci Ramadan. Ada nggak sih Teh kayak amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu untuk orang-orang yang menikah mungkin di waktu bulan suci Ramadan? Kalau secara ini spesifik mah tidak ada amalannya. Tidak ada amalannya. Hanya kalau mau lihat keberkahannya kan bulan Ramadan itulah penuh dengan keberkahan, dengan segala ibadah kita menjadi satu pahala ya. Dan menikah itu adalah ibadah. Kenapa tidak kita mencari pahala dengan ibadah menikah itu? Hanya ya itu aja tadi dari awal ya, tantangannya itu. Tapi ya kalau kita memang pengen mencari pahalanya, ya kenapa tidak untuk menikah di bulan Ramadan. Nah itu mengenai tanggapan Teh Dian mengenai menikah di bulan suci Ramadan ini gitu. Mungkin ada nggak sih Teh kayak yang Teteh lihat nih mungkin, atau udah ada undangan gitu untuk bulan suci Ramadan ini untuk pernikahan? Belum sih, karena mungkin ya di samping saya aktifnya di Nasiah, kebetulan kalau secara profesi saya di kantor KUA itu rada sepi loh, tadi sepi loh, maksudnya rada sepinya gini, yang nikah mah banyak yang daftar, tapi daftarnya rata-rata itu di bulan Syawal. Kemudian yang banyak timbul pertanyaan ya di masyarakat itu ketika ada yang tiba-tiba nikah di bulan Ramadan, ada apa ya? Itu. Jadi mungkin sebahagian masyarakat menganggap ketika saya menikah di bulan Ramadan jangan jangan gitu. jangan tanda kutip ya, MBA. Jangan sampai saya MBA ya, married by incident gitu. Boleh. Itu yang kadang orang menjadikan sebuah pertanyaan ketika dia mendaftar dan kemudian tiba-tiba menikah di malam hari di bulan Ramadan itu. Nah itu yang mungkin dikhawatirkan, sehingga orang itu rata-rata mendaftar ke kantor KUA itu ya untuk pelaksanaan bulan Syawal. Untuk Ramadan itu memang jarang itu, karena mungkin orang masih menganggap khawatir ada pertanyaan di masyarakat tetangga kiri dan kanan gitu. Soalnya bahaya banget nih Teh untuk omongan-omongan tetangga yang nggak sih. Nah itu padahal sebenarnya boleh jadi dia normal-normal aja ya. Emang pengen dapat pahala aja di bulan Ramadan gitu. Ya, berarti untuk sekarang untuk di KUA sepi kali ya. Iya. Mungkin teman-teman sahabat yang ada yang mau bisa langsung daftar aja kali ya. Nggak usah juga baru tahu ya, nggak usah takut gitu. Seperti itu gitu. Cuman kayaknya untuk aku untuk bulan sekarang kayaknya nggak dulu. Soalnya belum dapet juga. Insya Allah akan dipertemukan dengan jodohnya ya. Insya Allah. Tapi aku tuh kalau misalnya mengenai pernikahan tuh aku rada nggak siap Teh sebenarnya. Di sisi mana nggak siap? Di sisi semua. Emang perlu persiapan gitu? Soalnya kayaknya aku melihat menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga itu mungkin untuk beberapa orang kali ya itu lumayan berat. Iya nggak sih Teh? Gimana sih Teh untuk Teteh di bulan Ramadan ini menjadi istri, ibu yang baik?
Oke, nah bulan Ramadan itu mungkin kita selalu, karena ini kesempatan kita ya beribadah, beribadah untuk kemudian segala ibadah kita di bulan ini adalah menjadi nilai pahala. Iya. Insya Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah. Nah, banyak orang mungkin ya menganggap bahwa menikah itu memang berat, karena bukan hanya sekedar buat hari ini, kemudian besok ya finish gitu ya, bukan itu yang kita inginkan. Bukan juga yang kata orang itu anak-anak main apa, anyang-anyangan ya. Jadi bukan main rumah-rumahan, beres dari itu udah beres. Nah emang bukan itu. Tapi menikah itu suatu hal yang memang tapi tidak ada sekolahnya ya, tidak ada sekolahnya, tapi suatu hal yang memang harus kita mencoba menyiapkan diri. Nah, saya itu selalu berpikir gini. Saya ingat pesan orang tua ya, kita perempuan itu harus punya 2 gudang di rumah. Punya 2 gudang, gudangnya itu harus penuh dengan stok maaf. Kemudian gudang yang satu itu harus penuh dengan stok sabar. Karena kenapa kita kadang orang berpikir bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, jangan sampai stok itu habis. Makanya kenapa kita dalam berumah tangga itu harus punya rekening. Punya rekening nggak? Punya. Siap dong nikah. Tapi rekening buat di rumah tangga itu bukan rekening isinya uang, bukan isinya duit. Tapi rekening itu adalah rekening nilai-nilai positif bagi kita dan pasangan kita. Karena kenapa ketika kita ada gesekan sedikit, karena mau tidak mau pasti ada gesekan, karena kita berbeda gitu kan, kita nggak sama loh. Bukan hanya dari sudut jenis kelamin yang berbeda, tapi apa yang ada di kepala kita dan di kepala pasangan kita itu nggak pernah sama, pasti bergesek. Nah ketika bergesek itulah yang kemudian kita harus menyiapkan rekening ini, rekening yang isinya segala kebaikan dan sikap-sikap positif dari pasangan kita. Dan ketika kita bertengkar, kita harus tarik lagi. Oh iya, ternyata dia sudah mencari nafkah buat saya. Dia sudah sabar untuk mengayomi saya. Nah, itu yang kita ini. Makanya ketika bertengkar itu ya kita harus menang sama menang lah. Jangan mau ada kalah ya. Oke, harus menang sama menang. Tapi untuk lebih lanjutnya itu sih sebenarnya didapatnya nanti di Binwin itu tuh. Bagaimana trik bertengkar yang baik dengan pasangan gitu. Berarti habis ini ada nih teman-teman nih buat nanti sama narasumber selanjutnya akan aku bahas nih gimana sih pertengkaran dalam rumah tangga. Bagaimana trik ya? Gimana triknya? Bagaimana memanage bertengkar yang baik sehingga kita bisa sama-sama gitu. Maksudnya tidak ada yang kalah gitu. Jadi win-win solution gitu ya. Kita sama-sama menang. Oke, wow. Kepo nggak? Penasaran kan? Gimana? Oh ternyata pertengkaran tuh juga ada yang nge-manage gitu ya. Karena kita berbeda gitu kan. Bukan kita dilahirkan dari satu tempat yang sama, kemudian besar sama-sama, tapi kan kita ketemu gede. Iya benar. Dengan ego yang sama berbeda dan lain sebagainya mungkin. Karena kan banyak pengaruh, boleh beda budaya, beda tradisi, beda latar belakang lah ya ininya. Oke, nah aku mau nanya lagi nih Teteh, untuk di KUA sendiri itu ataupun di pernikahan di bulan suci Ramadan itu ada nggak sih kayak ketentuan sendirinya? Nggak ada sih, nggak ada tentuan. Silahkan aja mendaftar seperti biasa, seperti dengan kegiatan pelaksanaan pernikahan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, silahkan aja. Hanya mungkin karena berkembangnya mitos itu yang di masyarakat. Berkembangnya kalau nikah sama dengan kalau orang Sunda kan kalau menikah di bulan Safar itu, nah sepi KUA itu di bulan Safar juga loh, bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Safar itu kan katanya menikah anjing ya. Nah, tapi saya belum menelusuri lebih jauh yang mana sih yang namanya nikah anjing itu. Tapi katanya nggak bagus menikah di bulan Safar gitu. Nah yang bulan itu padahal sebenarnya semua bulan bagus saja. Bagaimana niat kita meraih pahala Allah. Oke, berarti sebenarnya nggak boleh nikah di bulan suci Ramadan ini sebenarnya bagaimana manage ya ataupun statement yang ada di masyarakat sendiri gitu. Karena ketika tadi kata Teh Dian, ketika ada yang melakukan pernikahan di bulan suci Ramadan, oh ada sesuatu nih di belakang gitu. Aduh ada insiden apa nih di belakang gitu kali ya. Oke, mungkin ada closingan statement dari Teh Dian untuk teman-teman sahabatmu yang ada di luar sana yang mau melakukan pernikahan di bulan suci Ramadan ini. Oke, mungkin gini ya,
Pokoknya bulan semua itu bagus. Dan saya berpikir secara ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan yang segala apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan itulah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tidak kita menikah di bulan Ramadan? Karena menikah itu adalah ibadah. Kenapa ibadah yang satu ini kita tidak mencoba untuk kemudian menjadikan pahala kita di bulan Ramadan? Jadi tidak ada lagi ketakutan dan keraguan buat untuk melakukan pernikahan di bulan Ramadan. Silahkan saja. Jadi bulan Ramadan juga bukan kemudian membatasi. Malah kalau nikah di bulan Ramadan lebih keberkahannya ada, kemudian tantangannya ada, kemudian yang satu lagi lebih meminimalisir budget untuk pernikahan. Mungkin. Terima kasih. Wow, ternyata banyak banget ya keuntungan untuk melakukan pernikahan di bulan suci Ramadan ini. Ternyata keren juga ya. Mungkin sahabat-sahabatmu di luar sana yang ingin melakukan pernikahan di bulan suci Ramadan udah dikasih nih keuntungan dan kelebihan, kekurangan dan tantangannya tadi. Jadi tantangan terbesarnya itu sebenarnya hawa nafsu sendiri ya Teh ya. Bagaimana kita menahan diri. Bagaimana menahan diri selama beberapa jam sebelum azan maghrib. Dan setelah melakukan sahur. Iya, pokoknya dari sahur sampai dengan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Oke. Mungkin dari podcast kali ini saya cukupkan untuk topik pembahasan mengenai pernikahan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih banyak Teh Dian udah mau nemenin aku nih berbincang-bincang mengenai pernikahan dan mengenai tadi berbagi mengenai KUA. Ternyata sepi di bulan Ramadan. Sepi mah nggak sepi, maksudnya tetap ada yang daftar, tapi untuk pelaksanaan nikahnya rata-rata di bulan Syawal. Iya, gitu. Kalau bulan Ramadannya emang nggak ada. Bisa jadi teman-teman DVMU yang mau daftar silakan. Tapi yang menikah di bulan suci Ramadan itu teman-teman nggak semuanya harus by insiden ya. Iya. Jadi mungkin cuman mau menambah pahala dan emang budget dan sebagainya juga emang memadahi di bulan suci Ramadan gitu. Oke, mungkin dari aku sama Teh Dian cukup sekian. Makasih banyak Teh udah mau nemenin aku untuk berbincang-bincang di Bincang Hangat Nasyiah. Bisa nanti nih kita bakalan berbincang lagi mengenai apa? mengenai pernikahan ataupun apa. Nah, mungkin selanjutnya ini ada konten mengenai tadi yang kata Teh Dian yang nih trik bertengkar. Iya, trik dengan pasangan. Karena mungkin di luar sana tuh banyak kali ya Teh yang karena adalah pernikahan kan dua kepala yang disatukan gitu. Intinya jangan makan hati aja. Wow. Gimana nih para perempuan yang ada di luar sana nggak boleh makan hati teman-teman? Saya paling nggak suka makan hati emang. Wow. Hati apa dulu nih Teh? Hati ayam, hati segala hati aja. Oh, segala hati aja. Wow, luar biasa. Ya mungkin sekian dari aku dan Teh Dian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.